Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang peluang. Oke, yang pertama di sini akan dibahas percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Pengertian dari percobaan adalah kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Jadi hasilnya memberikan beberapa kemungkinan. Kemudian ruang sampel ini adalah himpunan. Nah, bentuknya himpunan dari semua hasil yang mungkin dari percobaan tersebut. Jadi himpunan semua hasil yang mungkin, semua kemungkinannya itu merupakan ruang sampel ya. Nah, titik sampel ini merupakan anggota dari ruang sampel tadi. Jadi elemen himpunan tadi. Nanti bedanya hanya tanda kurung kurawalnya ya, tanda kurung kurawal untuk himpunan. Dan yang terakhir adalah kejadian. Kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya seperti ini. Ada percobaan pelambungan sebuah dadu. Jadi kalau dadu dilambungkan atau dilempar ke atas, nanti jatuh, pas jatuh itu yang muncul atau terbuka itu sisi 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya, jadi salah satu dari ini. Nah, makanya ruang sampelnya ini merupakan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya adalah munculnya angka 1, munculnya angka 2, titik ya, titik 3, titik 4, 5, dan atau 6. Kemudian ini titik sampelnya, anggota dari himpunan tersebut. Contoh kejadiannya seperti ini. Yang pertama adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Munculnya mata dadu genap di sini ada 2 atau 4 atau 6. Jadi ini kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Kemudian ada juga kejadian munculnya mata dadu prima 2, 3, 5. 7 merupakan himpunan prima, cuma 7 bukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Kemudian munculnya mata dadu ganjil yang lebih dari 4. Yang lebih dari 4 ini ada 2, tapi yang ganjil hanya 1, yaitu 5. Contoh terakhir adalah munculnya mata dadu yang lebih dari 6. Nah, yang lebih dari 6 itu tidak ada. Maka dia adalah kejadian itu adalah himpunan kosong. Contoh yang kedua, percobaan melambungkan sebuah uang koin logam. Nah, koin logam ini hanya ada 2 titik sampel, yaitu angka dan gambar. Jadi 2 kemungkinan saja hasilnya. Dalam keadaan normal sangat jarang kalau uang koin dilemparkan itu hasilnya berdiri tegak persis, sangat jarang. Ini ruang sampelnya angka dan gambar, kemudian titik sampelnya juga. Ini bedanya tanpa kurung kurawal ya. Contoh kejadiannya ya munculnya sisi angka atau munculnya sisi gambar. Nah, ini hanya ada 2. Yang ketiga adalah percobaan melambungkan 2 buah dadu. Nanti dadu pertama munculnya berapa, dadu kedua munculnya berapa. Sehingga di sini karena masing-masing dadu ada 6, maka total ruang sampelnya ada 6. Titik sampelnya maksudnya. Titik sampelnya ada 36, 6 kali 6 maksudnya ya. Jadi ini adalah 11, 12, 13, maksudnya adalah mata dadu pertama munculnya 1, mata dadu kedua munculnya 1 juga. Kemudian misalkan ini 5,3, maksudnya mata dadu pertama munculnya angka 5, mata dadu kedua muncul angka 3. Sehingga ini titik sampelnya tadi sudah dijelaskan dari 1,1, 1,2, 1,3 terus dan seterusnya 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya sampai 6,6. Ini ada 36 titik sampel. Kemudian berikutnya contoh kejadian dari melambungkan 2 buah dadu ini adalah yang pertama, munculnya mata dadu pertama genap dan mata dadu kedua ganjil. Di sini anggota himpunan dari kejadian tersebut adalah 2,1. Ini kan mata dadu pertamanya genap, mata dadu kedua ganjil. 2,3 juga 2,5. 4,1 yaitu mata dadu pertama genap,
mata dadu kedua ganjil. Kemudian 4,3, 4,5, 6,1, 6,3, 6,5. Ada 9. Ada 9 titik sampel untuk kejadian tersebut. Contoh yang kedua, munculnya mata dadu yang sama. Munculnya kedua mata dadu sama. Sama-sama 1, sama-sama 2, 3, 4, 5, atau 6. Ini himpunan bagian dari ruang sampel ini juga ya. Berikutnya munculnya kedua mata dadu berjumlah 10. Berjumlah 10. Nah ini 4,6. 4,6 itu 4 tambah 6 itu 10, 5,5 dan 6,4. Kalau yang lain jumlahkan tidak 10. 1,1 dijumlahkan 2. Jadi yang berjumlah 10 adalah 4,6, 5,5 dan 6,4. Berikutnya munculnya kedua mata dadu berjumlah kurang dari atau sama dengan. Ada sama dengannya. Kurang dari atau sama dengan 4, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 3,1. Ada 6. Contoh keempat. Percobaan melambungkan 2 buah uang koin. Ini kemungkinannya yaitu ruang sampelnya ada 4. Ada 4 titik sampel maksudnya. Koin pertama muncul angka, kedua muncul angka. Koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Titik sampelnya juga mudah. Contoh kejadian. Munculnya sisi angka 2 kali. Munculnya sisi angka 2 kali, ini berarti angka-angka. Yang kedua, munculnya sisi angka 1 kali. Ini berarti angka gambar atau gambar angka. Kemudian munculnya sisi yang sama 2 kali. Angka-angka, gambar-gambar. Munculnya sisi gambar 2 kali, gambar-gambar. Oke. Itu adalah untuk contoh dari percobaan, ruang sampel, dan titik sampel kejadian juga. Kemudian kita coba latihannya. Untuk latihan ini yang pertama, pada percobaan melambungkan 3 buah uang koin. 3 buah uang koin, tentukan ruang sampel, titik sampel, kemudian kejadiannya. Ruang sampel, kalau 3 buah uang koin itu kemungkinannya adalah muncul angka, angka. Kemungkinan yang kedua muncul angka-angka gambar, angka gambar angka, dan seterusnya. Nanti silakan dilanjutkan. Ini nanti sampai gambar-gambar ya. Nanti ada 8. Ada 8 titik sampel ya. Ini nanti sama. Kemudian kejadian munculnya sisi angka 2 kali. Kalau yang angkanya 2 kali berarti angka-angka, satunya gambar pasti. Kemudian angka gambar angka dan gambar angka-angka. Ini angka 2 kali. Hanya ada 3 ya. Berikutnya kejadian munculnya paling sedikit 1 gambar. Kalau paling sedikit 1 gambar berarti yang lain angka. 1 gambar paling sedikit ya. Bisa juga gambarnya 2 angka-angka gambar. Kemudian tadi juga angka gambar angka, gambar angka-angka yang tadi. Kemudian ada angka gambar-gambar dan seterusnya. Nanti ada 7 ya. Ada 7 anggota dari soal nomor 1D. Nomor 2. Pada percobaan melambungkan sebuah dadu dan sebuah uang koin. Jadi ada 1 dadu dan 1 koin. Ruang sampelnya untuk dadunya 1, koinnya angka. Kemudian 1 gambar. Jadi ini maksudnya
yang dadu munculnya 1, kemudian koinnya muncul angka 1 gambar, kemudian 1 sudah nggak ada lagi kemungkinannya, 2 angka, kemudian 2 gambar, dan seterusnya. Nanti ada 12, titik sampelnya ada 12. Berikutnya, kejadian munculnya bilangan prima pada mata dadu dan sisi angka pada koin. Bilangan prima pada dadu berarti yang 2, sisi angka pada koin angka, kemudian 3 angka, gambarnya enggak ya, gambarnya enggak, dan 5 angka. Jadi hanya ada 3, yaitu bilangan prima pada mata dadu ya kemungkinannya 2, 3, 5, kemudian sisi angka pada koin ya A saja, jadi hanya ada 3. Itu jawabannya. Kejadian munculnya paling sedikit 1 gambar, paling sedikit 1 gambar. Ini mirip dengan ini tapi kan beda percobaan. Paling sedikit 1 gambar, nanti ada 1 gambar, 2 gambar, sampai 6G. Jadi nanti ada 6 ya, ada 6. Nomor 3. Nah ini, percobaan pengambilan sebuah kartu dari seperangkat kartu bridge atau remi. Kartu bridge atau remi. Ini nanti perlu diberi pengetahuan bahwa kartu bridge atau remi itu ada yang berwarna merah dan hitam. Merah dan hitam. Kemudian gambarnya apa ya? Gambarnya ada hati, kemudian keriting, kemudian wajik, dan satunya adalah skop. Nah ini gambarnya. Oke, ini kemudian ini yang berwarna merah, ini ada 2. Saya gambarkan warnanya merah. Ini merah ya. Yes. Berikutnya ada A atau as, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, dan King. Jadi ini ada 13, sininya 4. Nah, jadi nanti ada A skop ya. Kalau bahasa Inggrisnya spade. Kemudian keriting. Bahasa Inggrisnya apa? Curly ya, curly. Ini hati atau heart, dan wajik, diamond. Ini warna hitam dan merah, hitam dan merah. Jadi nanti ada as 1, 2, 3, 4. Satunya 1, 2, 3, 4. 4 gambar ya, masing-masing 4 gambar. Jadi ada 52 ya. Jadi nanti ada ruang sampelnya ada 52. Nah, 52. Ini saya copy. Kemudian banyak sekali. Kemudian nanti kasih gambarnya ya, atau pakai tabel saja enggak apa-apa, pakai tabel nanti buat tabelnya.
ada 52. Nah, titik sampelnya juga 52. Kejadian terambilnya kartu wajik. Nah, kartu wajik berarti A wajik, 1 wajik, 2 wajik, 3 wajik, 4 wajik, 5 wajik, 6 wajik, 7, 8, 9, 10, J, K, wajik. Ada 13. Kemudian terambilnya berwarna hitam. Kartu berwarna hitam berarti ada 13 tambah 13. Jadi skopnya ada 13, gradingnya juga ada 13. 26. Kejadian terambilnya kartu genap bergambar hati. Berarti hati yang genap. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Semuanya hati. Yang terakhir, kejadian terambilnya kartu huruf berwarna merah. Nah ini, yang huruf hanya ada 4. Yang huruf hanya ada 4. J, K, dan As. Ini yang huruf. Kemudian berwarna merah ada 2, hati dan wajik. Berarti nanti ada 8. Oke, itu sepintas tentang percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nah, pengetahuan tentang kartu bridge atau remi juga harus diperhatikan. Jokernya tidak ikut, ya. Jokernya tidak ikut. Sementara 3 soal dulu untuk latihannya. Nanti ada beberapa lagi sebenarnya. Ada sampai 8 nomor. Oke, tapi pembahasannya sampai 3 dulu. Silakan nanti 5 yang lain untuk latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.